Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang mana pada pertemuan sebelumnya bahasan kita adalah surah Al-Lail, dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Al-Lail dari mulai ayat 12 insyaallah sampai tamat. Tentunya sebelum saya sampaikan bahasan ataupun kajian tafsir Al-Quran ini dengan penuh hormat dan ta'zim kepada Bapak dan Ibu hadirin, andai kata yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon untuk langsung diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dalam terjemahnya,
Barangkali yang membawa Al-Quran ataupun handphone bisa sama-sama dilihat dan diingatkan kalau nanti ada tafsir yang saya sampaikan ada kesalahan. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Inna alaina lal huda diawali dengan lafaz inna yang artinya adalah sebuah taukid, sebuah penguatan kalimat. Tentu dengan taukid ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa harus ada kalimat inna? Kenapa harus ada adawat taukid? Karena yang disampaikan atau yang terkandung dalam ayat ini kebanyakan orang melupakannya. Allah menjelaskan dalam ayat ini, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Kadangkala dengan segala yang kita miliki, dengan segala kemampuan yang kita miliki, ada keinginan orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita kerjakan. Ketika melihat orang belum bisa melaksanakan ibadah, ada keinginan orang tersebut harus seperti kita, sehingga kita memaksakan diri agar orang lain seperti kita, agar orang lain mendapatkan hidayah. Padahal pada kenyataannya inna alaina lal huda, urusan hidayah, urusan petunjuk itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun agar orang menjadi lebih baik. Dan kalaupun orang tersebut menjadi baik, tentunya itu pun adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaina lal huda, dalam ayat ini pun para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan inna alaina lal huda, urusan hidayah, urusan ad-dhalal itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sebagai jawaban akan pendapat-pendapat kelompok Mu'tazilah. Apa pendapat Mu'tazilah? Orang Mu'tazilah ini memiliki pendapat wujubus sholahi wal aslah ala Allah. Wajib bagi Allah berbuat kebaikan dan yang lebih baik. Artinya segala kebaikan ini wajib Allah berikan kepada umat manusia. Segala sholah wal aslah, bentuk kebaikan bahkan yang lebih baik ini wajib Allah berikan kepada manusia. Itu adalah pendapat kelompok-kelompok Mu'tazilah. Padahal pada kenyataannya adanya kebaikan ataupun yang dipandang oleh kita tidak baik itu adalah mutlak atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai logika kita, kalaulah kita menghujah pendapat mereka, makanya untuk kelompok Mu'tazilah ini Allah wajib memberikan kepada kita surga, Allah wajib memberikan kepada kita apapun yang sifatnya kebaikan. Tapi sama-sama kita lihat banyak anak-anak kecil yang tentunya mereka belum berdosa, tapi Allah berikan kepada dia penyakit yang teramat berat.
Dan pun kalau kita melihat kejadian saat ini di luar sana, saudara-saudara kita, anak-anak kecil Allah wafatkan. Artinya kalaulah bagi Allah wajib berbuat kebaikan, wujubus sholat wal aslah, tentunya tidak ada ceritanya anak yang masih kecil yang belum berdosa kenapa Allah berikan penyakit yang berat. Anak kecil yang tidak berdosa kenapa Allah wafatkan. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam ayat ini, inna alaina lal huda, urusan petunjuk, urusan dalam tafsirnya, karena dalam ayat ini ada kalimat yang dihilangkan, bukan huda saja, bukan petunjuk saja yang milik Allah, tapi ad-dhalal, kehinaan pun adalah milik Allah. Sehingga menjadi keyakinan mutlak bagi kita. Kemampuan kita hanyalah sekedar mengajak dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena dengan perbuatan baik ini Baginda Rasul menyampaikan mandala ala khairin falahu ajri fa'ili. Orang yang memberikan petunjuk mengarahkan orang lain berbuat kebaikan, lalu orang tersebut berbuat kebaikan, orang tersebut dapat pahala dari kebaikan orang yang telah ditunjukkannya. Tapi urusan dia menjadi baik, urusan dia mendapat hidayah, inna alaina lal huda, itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah urusan hidayah ini dimiliki oleh bukan selain Allah, tentunya tidak akan ada kisah Nabi Nuh dengan Kan'an putranya. Tentu tidak akan kita dapati kisah Nabi Lut dengan istrinya yang durhaka. Dan kita pun tidak akan mendapati kisah Nabi Ibrahim dengan Azar ayahnya. Jangankan kita manusia biasa, seorang Nabi dan Rasul pun urusan hidayah, inna alaina lal huda, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kewajiban kita adalah berusaha menjadikan diri kita orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita orang-orang yang layak dan pantas mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, Allah menyampaikan wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsirnya dijelaskan, wa inna lanahnul malikuna likulli ma fid dunya wa kullu ma fil akhirati panahabu ma nasya'u liman nuridu wa la yadurruna ayyatruka ba'du ibadinal ihtida bihadiyina alladhi bayyana lahum wa la yazidu bi mulkina ihtida min man ihtada minhum. Wa innalah nul malikun, sesungguhnya kami Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat ini. Fanahabu, kami akan memberikan ma nasya'u, segala sesuatu yang kami kehendaki, liman nasya'u, untuk orang yang Allah kehendaki. Ini catatan untuk kita. Allah akan memberikan sesuatu yang Allah miliki sesuai yang Allah iradatkan dan kepada orang-orang yang Allah kehendaki memberikannya. Saya ulang lagi, panahabu manasya'u liman nurid, kami akan memberikan sesuatu yang Allah yang kami kehendaki, liman nasya, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga
tentunya dengan ayat ini pun kita diingatkan. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini adalah itu yang Allah berikan kepada kita sesuai kehendak Allah, bukan atas keinginan kita. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan untuk kita. Kadang-kadang kita selalu kekeh merasa kita adalah orang yang layak mendapatkannya. Padahal yang Allah berikan, sesuatu yang Allah miliki, Allah berikan sekehendaknya, seirodatnya, dan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya sama-sama kita diingatkan, Allah berikan kepada kita keluarga, Allah berikan kepada kita harta pun, Allah berikan kepada kita jabatan, itu adalah sesuatu yang Allah berikan atas kehendaknya dan untuk orang yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah sudah berhari-hari, berganti minggu, bulan, dan tahun, ternyata belum Allah kabulkan, ternyata belum Allah berikan kepada kita. Ingatlah dengan ayat ini, Allah memberikan sesuatu yang Allah kehendaki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena niscaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang kita pandang baik itu baik di hadapan Allah. Sehingga dengan ayat ini kita diingatkan untuk terus bersyukur dan bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan. Inna alaina wa inna lana lal akhirata wal ula, akhirat dan dunia, wa inna lana itu milik Allah. Li anna nab'a dzalika wa darrahu a'idun ilahim. Pamanih tada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qabulin qalbi rajulin wahidin ma zada zalika fi mulki syai'a. Lau anna awalakum, seandainya orang-orang yang terdahulu, wa akhirakum, orang yang lahir di akhir, wa insakum wa jinnakum, golongan jin dari mulai Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, golongan manusia yang pertama kali Allah ciptakan sampai nanti yang hidup pada menjelang kiamat, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka semua bertakwa kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat. Maka disampaikan Allah, mazada zalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatkum kanu al afjari qalbi rajulin wahidin mana qasazalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan juga jin semuanya berbuat fujur, berbuat maksiat, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, mana qasazalika fi mulki syai'a, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Karena Allah lah pemilik dunia dan akhirat ini. Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan.
Karena segala yang kita kerjakan, di sini jelaskan, fa li anna nab'adzalika wa darrahu aidun ilaihim. Segala kebaikan ataupun kemudaratan yang dikerjakan oleh manusia, yang dikerjakan oleh aidun ilaihim, akan kembali kepada dirinya sendiri. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma rabbuka bizallamil abid. Faman ihtada, barang siapa dia mendapatkan hidayah, bisa beramal solih, bisa berbuat kebaikan, fa innama yahtadi li nafsi, akan kembali kepada dirinya. Wa man dhalla, barang siapa berbuat kesesatan, berbuat hal-hal yang tidak baik, menyalahi aturan Allah, fa innama yadillu 'alaiha, kesesatan, kemudorotannya akan kembali kepada dia. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat dolim terhadap hamba-hambanya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tentunya kita selalu bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah dan taufik selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Segala hal-hal baik yang kita kerjakan senantiasa Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang ke-14 Allah sampaikan, fa anzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla. Fa anzartukum naron talazza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Fa anzartukum naron talazza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Setelah dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya kehidupan akhir kita, pilihan kita hanyalah dua. Apakah nanti fasanu yasiruhu lil yusra atau fasanu yasiruhu lil usra? Apakah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, atau orang-orang yang dimudahkan dalam perbuatan yang tidak baik, al-usra? Maka agar senantiasa kita ingat akan segala nikmat yang Allah berikan, agar senantiasa kita ingat hidup di dunia ini bukanlah hidup yang abadi, bukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Kita akan kembali kepada kehidupan yang sebenar-benarnya. Fa anzartukum naron talazza, kami peringati kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ini adalah tafsir Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis Rasul. Baginda Rasul menyampaikan, hadatsani Abu Ishaq sami'tu Nu'man bin Bashir yakhtubu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati rajulun tudau fi ahmasi qadamai jamratani yagli min umma dimaguhu, rawaul Bukhari.
Hadis yang meriwayatkan Imam Bukhari, baginda Rasul menyampaikan, mohon untuk sama-sama saling mengingatkan, inna ahwana ahlinar, sesungguhnya orang ahli neraka yang paling ringan azaban siksaannya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini berbicara sesuatu yang paling ringan. Berarti kalau yang ringan saja sudah seperti ini, apalagi yang beratnya. Dan tentunya yang menyampaikan ini adalah baginda Rasul yang dipastikan kebenarannya. Inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah rajulun, orang yang paling ringan siksaannya untuk ahli neraka rajulun adalah seseorang tudo'u fi ahmasi qadami jamratani, disimpan di bawah dua telapak kakinya jamratani, dua bara api, yaghli min umma dibagu, ketika dua bara api ini disimpan di bawah telapak kakinya, lalu mendidihlah otaknya. Hadis yang lain, redaksi berbeda tapi kandungan maknanya sama. Inna ahwana ahlinar azaban, sesungguhnya orang yang paling ringan siksaannya adalah man lahu na'lani wa syirakani, orang yang Allah berikan terompah dua dengan dua talinya. Allah berikan dua sandal dan juga talinya. Minarin, dari neraka, yagli min huma dimagu, lalu mendidihlah otaknya, kama yaglil mirjal, seperti mendidihnya air dalam panci. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa annahu la ahwanahum azaban, orang ini dia berprasangka dialah orang yang paling berat siksanya, wa annahu la ahwanahum azaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan. Digambarkan oleh baginda Nabi, dijelaskan oleh baginda Rasul, orang yang paling ringan. Ya, kalau kita kembalikan kepada kita sendiri, kena cipratan air mendidih itu Masya Allah, panas dan perihnya. Padahal hanya satu cipratan saja. Kalaulah satu panci, bisa kita bayangkan mungkin berhari-hari kita tidak tidur. Masalahnya la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Siksaan Allah di neraka itu adalah abadal abidin, selama-lamanya, bukan waktu yang sebentar. Makanya agar senantiasa kita menjaga iman, menjaga amal soleh, Allah ingatkan dengan ayat ini, fa'anzartukum narong talazzo, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, ada api neraka yang menyala-nyala. Untuk siapa? La yaslaha illal ashqal ladzi kazzaba wa tawalla. La yaslaha, tidak akan masuk ke dalam api neraka ini, illal ashqa, kecuali orang-orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Allazi kazzaba wa tawalla, dia orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Dialah wa tawalla, orang-orang yang berpaling dari keimanannya.
Maka sering kita sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita bersyukur telah diberikan nikmat yang begitu banyak, dan nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Nih allazi kadzdzaba wa tawa adalah nikmatul iman wal Islam. Orang-orang yang dijaga imannya, orang-orang yang dijaga keislamannya, ini tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena berdasarkan ayat ini, kita tidak berbicara dengan ayat yang lain. Berdasarkan ayat ini, mereka yang kelak, nauzubillah, yang kelak akan masuk neraka adalah al-ashqa, orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Allazi kadzdzaba wa tawalla, orang-orang yang mendustakan. Artinya dia kafir, dia tidak percaya akan adanya Allah, dia tidak percaya kepada Rasul Muhammad. Itu adalah allazi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal athqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Ayat yang ke-17 18. Wa sayujannabuhal athqa allazi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wasayujannabuhal atqa, kembali kepada ayat tentang neraka. Orang yang akan masuk neraka adalah al-ashqa, orang yang celaka. Dalam tafsirnya di sini jelaskan al-murad bil ashqa Abu Jahlin wa Umayyah bin Khalaf. Karena ayat ini diturunkan di Mekah, tentu yang menjadi patokan dan menjadi pandangan berkaitan dengan ayat ini adalah secara khusus orang-orang Mekah. Dan yang dimaksud dengan al-ashqa, orang yang paling celaka, isinya di dalamnya adalah Abu Jahal, di dalamnya adalah Umayyah bin Khalaf. Lalu Allah jelaskan wasayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari api neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ini mudah-mudahan kita termasuk kelompok allazi yu'ti malahu yatazakka. Hadirin yang dirahmati Allah, secara khusus ayat ini menjelaskan tentang al-atqa. Dalam tafsirnya, wal murad, yang dimaksud dengan al-atqa di sini huwa Abu Bakrin Siddiq, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin inda'u min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Jadi 5 ayat ini dari mulai ayat 17 sampai ayat 21 disampaikan oleh sebagian ahli tafsir, ini adalah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika baginda Rasul ditanya, sifli min hasanati umara, ya Rasul,
Bagaimana tentang kebaikan sahabat Umar bin Khattab ini? Sampaikanlah, jelaskanlah bagaimana kebaikan-kebaikan sahabat Umar bin Khattab. Lalu baginda Rasul menyampaikan, selaukanal bahru amdadan wal asjaru aklaman. Seandainya air laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta, dan pohon-pohon yang ada di dunia ini adalah kolamnya, lamma hasorotha, maka tidak akan mampu tinta dan kolam ini menuliskan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Karena keislaman Umar bin Khattab ini adalah berkah daripada doa baginda Rasul. Dalam sejarah, dalam hulasa dijelaskan, sahabat Umar bin Khattab ini masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Ini berkah doa Allahumma izil Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar dua. Umar dua di sana adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata yang Allah berikan hidayah adalah Umar bin Khattab. Setelah itu maka pergerakan Islam semakin kuat dan selanjutnya. Sehingga dengan kebaikan Umar bin Khattab ini, seandainya tinta yang ada di dunia ini seandainya air lautan dijadikan tintanya, pohon-pohon dijadikan kolamnya yang digunakan untuk mencatat, menuliskan kebaikan Umar bin Khattab, lama hasar, tidak akan mampu menuliskannya. Itu kebaikan sahabat Umar bin Khattab. Lalu ditanya, sibli min hasanati Abi Bakrin Siddiq. Ya Allah, berikanlah penjelasan bagaimana kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban baginda Rasul bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan sahabat Umar adalah hasanatun, sebagian kecil daripada kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah kebaikan Umar bin Khattab saja tidak mampu dicatatkan, tentunya apalagi kebaikan sahabat Abu Bakar. Makanya Allah abadikan dalam ayat ini. Allah sebutkan Abu Bakar dengan Al-Atqa. Al-Atqa ini Bapak dan Ibu, kalau kita sama lihat dalam kajian bahasa Arab, Al-Atqa ini adalah bentuk tafdil daripada takia. Takwa itu adalah masdarnya, fi'il madhinya waqa. Kalau takwa ini sifatnya seorang, kalau atqa bukan hanya takwa tapi yang paling takwa. Ada orang baik dan ada orang yang paling baik. Tentu secara kan seperti itu. Dia ini pintar, tapi kadang-kadang sebutan orang yang paling pintar. Orang yang bisa menjaga dirinya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari yang itu adalah orang yang takwa. Dan Abu Bakar ini dijelaskan dalam ayat ini dengan al-atqa, orang yang paling bertakwa. Maka tentunya seperti tadi disampaikan, kebaikan Umar hanyalah hasanatun, hanya sedikit kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini? Dijelaskan, allazi yu'ti malahu yatazakka. Dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Labid An-Nawawi, dan juga dalam tafsir yang lain, ini berkaitan dengan kisah di antara kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kebaikan beliau yang senantiasa dia membeli banyak orang, banyak hamba sahaya lalu diperdekakannya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah.
Ini ayat ini menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya kembali kepada kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang hamba sahaya dengan kulit yang hitam. Dia disiksa oleh majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Makanya tadi saya sampaikan yang dimaksud dengan al-ashqa, orang yang paling celaka adalah Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikan daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ketika matahari dengan waktu yang teramat panas, waktu yang teramat terik panas matahari, dikeluarkan Bilal bin Rabah ini dibaringkan di atas padang pasir, lalu dalam dadanya disimpan batu yang berat. Itu sekian banyak daripada siksaan yang diberikan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah, seorang muadzin Rasul yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, terdengar telapak sendal Bilal bin Rabah di surga. Bilal bin Rabah ini disiksa lalu pamarah Rasulullah. Lalu ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, maka oleh Umayyah bin Khalaf, aku tidak akan berhenti daripada siksaan ini sampai engkau mati ataupun engkau mengingkari Tuhan Muhammad. Hanya lafaz ahad dan ahad saja yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah. Menghadapi siksaan yang teramat berat, maka lafaz ahad, ahad, Tuhan yang satu itu saja yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah. Pamaran Nabi, suatu ketika baginda Nabi lewat, dilihatlah, dijumpailah Bilal bin Rabah dengan siksaan tersebut. Maka kalimat yang disampaikan baginda Rasul, ahadun yunjika, ahadun, zat yang maha tunggal, yang ahad, yunjika, yang akan menyelamatkanmu. Bertemulah baginda Rasul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dijelaskan, disampaikan apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Dia disiksa, lalu isyarat baginda Rasul dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia mengambil sekantung emas, lalu diberikanlah kepada Umayyah bin Khalaf sebagai pengganti, sebagai pembelian daripada Bilal bin Rabah ini. Lalu diperdekakanlah Bilal bin Rabah ini. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Karena sifat manusia itu tentunya berbeda-beda. Pandangan orang-orang kafir Mekah pun terhadap sikap yang dilakukan Abu Bakar ini menuai pro dan kontra. Sehingga dijelaskan dalam ayat ini, wa ma li ahadin indau min ni'matin tujza. Ayat ini dimulai dengan sikap ataupun pernyataan orang-orang kufar Mekah. Oh, Abu Bakar As-Siddiq ini membeli Bilal bin Rabah hanyalah pencitraan. Liyadin dalam hadisnya, dalam tafsirnya, dia ingin dilihat orang yang dermawan, dia ingin terkenal dengan kebaikannya. Ini kan sikap kita pada umumnya. Ketika berbuat baik pun tentu tidak semua orang menerima kebaikan kita. Ada saja orang yang nyinyir dengan kebaikan orang lain. Uang yang dikeluarkan uang Abu Bakar tidak mengganggu keuangan orang lain. Dia infakkan harta tersebut untuk di jalan Allah, tapi masih ada saja orang, oh dia pencitraan, dia riya, dia sum'ah. Makanya ini tidak aneh, karena urusan manusia adalah seperti itu. Tentunya dikembalikan kepada kita semua. Jangankan berbuat yang tidak baik, berbuat baik pun
ada saja godaannya, ada saja tantangannya. Nah, maka dijelaskan wa ma li ahadin indau min nikmatin tujza. Mohon maaf, masih ada waktu. Belum bunyi. Sama-sama kita lihat artinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ini karena orang-orang kufar Makkah ini, Abu Bakar melakukan kebaikan dengan infak, dengan amal-amal yang lainnya ini, dia karena balas jasa ataupun karena dia ingin dilihat baik orang lain. Karena mohon maaf, ini sebagai pemahaman bersama saja, kadang-kadang kita berbuat baik itu karena orang lain berbuat baik kepada kita, dan itu tidak salah. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Sehingga kalau orang lain berbuat baik kepada kita, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Itu tidak salah. Yang lebih baik adalah kita berbuat baik itu seperti mengalirnya air di sungai. Tidak melihat siapa yang akan mendapatkannya. Tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik dulu kepada kita. Karena urusan kebaikan kita adalah urusan kebaikan kita. Urusan orang lain tanggapan kepada kita itu urusan mereka. Itu ada yang baik. Kalau orang lain berbuat kebaikan lalu kita balas, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kebaikan yang sebenarnya adalah senantiasa kita menaburkan benih-benih kebaikan tanpa kita menunggu ataupun membalas kebaikan orang lain. Nah, kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau berbuat kebaikan tanpa menunggu balasan atau bukan sebagai balasan dari perbuatan baik orang lain. Jadi jelas salah pendapat-pendapat kafir Mekah yang mengatakan sahabat Abu Bakar ini berbuat baik karena balas jasa. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini berbuat baik karena sum'atan, karena ingin terkenal, karena ingin viral, mungkin kalau bahasa sekarang. Nah, Allah jelaskan wa mali ahadin indau min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberi sesuatu nikmat padanya yang harus dibalas. Wa mali ahadin, dan seorang pun ini hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau kita seperti tadi, kita berbuat baik biasanya karena orang lain berbuat baik, dan itu adalah sebuah kebaikan dan keharusan. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan seperti itu. Dia senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap balas jasa ataupun karena berbuat balas jasa, bukan. Dan tidak ada seorang pun indau min nikmatin tujza, dari nikmat yang harus dia balas. Artinya dia berbuat baik bukan karena orang lain pernah berbuat baik kepada dia. Itu luar biasa kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dijelaskan dalam ayat ini,
wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illabtigo wajhi rabbil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhoan Tuhannya yang maha tinggi. Ini kembali kepada ikrar kita bahwasanya yang harus sama-sama kita laksanakan, yang harus sama-sama kita ingat dalam setiap amal yang kita kerjakan adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita tuju daripada amal kita illallah, kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu belajar dan belajar ilabtigu wajhi rabbihil a'la, walaupun tentunya ibtigu rabbi atau ikhlas ini bukanlah perkara yang mudah tentunya. Kenapa bukan perkara yang mudah? Karena kita akan selalu dihadapkan dengan penggoda-penggoda untuk berbuat kebaikan. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya yang selalu menjadi penghalang kita untuk mendapatkan manisnya keimanan, selalu menjadi penghalang kita untuk kita mendapatkan lezatnya dalam beribadah, karena selalu kita dihadapkan dengan musuh-musuh yang teramat kuat. Siapa musuh-musuh tersebut? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama karena adalah nafsu, yang kedua karena setan, yang ketiga karena makhluk, yang keempat karena dunia. Itu adalah 4 hal akobah yang akan selalu menjadi penghalang dan penghalang kita mendapatkan nikmatnya beribadah. Kita pun semua sadar dan tahu ibadah itu harus ikhlas, betul. Itu kita hafal dan paham pembahasan tersebut sudah dari semenjak dulu. Apapun, mau sedekah, mau sholat, mau apapun harus ini, ya betul. Tapi kenapa belum mendapatkan keikhlasan? Kenapa belum sampai pada keikhlasan? Ya karena selalu ada setan yang mengganggu kita. Selalu kita dihadapkan dengan nafsu kita yang selalu ingin menjadi orang yang terbaik. Selalu dihadapkan dengan makhluk. Ini setan sudah bisa kita lawan nafsu. Ini kan ada makhluk. Kalau hanya kita seorang, kita mau ria kepada siapa? Karena kan ada tetangga, karena ada keluarga, sehingga amal kita kadang-kadang karena tetangga, amal kita karena orang, ada makhluk. Yang keempat karena ada dunia. Ini adalah penggoda. Makanya hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang Allah jelaskan orang yang sampai kepada kategori ikhlas. Illabtigo wajhi rabbihil a'la. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah illabtigo wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhoan Tuhannya yang maha tinggi. Tentunya kalau kita tidak salah, karena iman kita, ibadah kita belum dan tidak akan sehebat Abu Bakar As-Siddiq, tapi selalu kita berusaha. Di akhir ayat Allah menjelaskan wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Kenikmatan yang terbesar adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sudah diridhoi Allah, kita suka menggambarkan malak jabaniyah, malaikat Malik yang berada di tengah-tengah neraka, tidak merasakan panasnya,
karena ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terberat dan terbesar adalah kita mendapatkan ridho. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini sudah Allah deklarasikan wala saufa yardo, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan bersama-sama menelaah mengkaji ayat ini dengan segala kekurangan yang kita miliki dalam urusan ibadah, tentunya kita berharap dengan sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah memberikan ridhonya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebih mohon untuk dimaafkan. Di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beserta keluarga diberikan kesehatan zahir batin. Keluarga kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan. Mudah-mudahan mereka yang saat ini, hari ini Allah uji dengan penyakit, mudah-mudahan Allah secepatnya berikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita selalu berdoa dan bermunajat untuk putra putri kita, zuriyah kita, turunan kita. Selalu kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Untuk putra putri kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sudah bekerja berumah tangga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usaha kasab dan rumah tangganya. Ataupun yang sedang mencari pekerjaan, Allah berikan kemudahan. Dan juga kita berdoa untuk saudara kerabat kita yang tahun ini mendapatkan panggilan Allah, menunaikan kewajibannya, melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keselamatan, bisa melaksanakan ibadah haji yang makbul dan mabrur. Dan untuk hamba-hamba Allah yang tahun ini akan menunaikan ibadah kurban, mudah-mudahan segala niat baik dan harta yang diberikan untuk menunaikan kewajiban Allah melaksanakan ibadah kurban, Allah ganti dengan harta dan keberkahan yang melimpah. Allah berikan pahala yang teramat besar, dan ibadah kurbannya dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan maksud tujuan kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan akhirat, terlebih selalu kita berdoa bermunajat kepada Allah kapanpun, dimanapun Allah wafatkan, Allah ambil ajal kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyatil madhkura wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.